Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dapat beribadah di hari ini. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Berkati kami semua, berkati yang bertugas di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Bethel Teen sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita buat mulai ibadah ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
guides my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul kembali walaupun tidak secara langsung pada sore hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu dapat berkenan dan dapat kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun melalui media, tapi kita boleh satu hati untuk meninggikan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita. Kita akan sama-sama mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Merdeka. Puji Tuhan teman-teman, kita boleh bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. 2 hari lagi. Coba tuliskan di situ, chat, katakan merdeka dan katakan doa-doamu buat Indonesia. Mungkin kalian boleh tulis Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Apa saja yang menjadi doa kalian buat Indonesia, ini kita akan persembahkan buat Tuhan. Teman-teman, kalau mengingat tentang kemerdekaan, pasti kita mengingat jasa-jasa para pahlawan, di mana pahlawan-pahlawan sudah memberikan dirinya, rela berkorban untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rela berkorban. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa belajar dari orang tua kita, ayah kita yang bekerja dari pagi sampai malam, banting tulang, kerja keras supaya kebutuhan anak istrinya dicukupi, tanpa pamrih berusaha bagaimana supaya anak-anaknya sukses berhasil. Demikian juga dengan mama kita yang sudah 9 bulan mengandung kita, memelihara, memperjuangkan, melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa, berjuang, memelihara, mendidik, membesarkan, memberi makan, bahkan memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Mereka rela berkorban untuk kita. Demikian juga dengan kekristenan, tidak pernah lepas dari kata pengorbanan, karena dasar daripada semuanya,
Dasar daripada kekristenan adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita menerima kasih yang daripada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau dianiaya, mau mati di atas kayu salib, mau berkorban buat setiap kita supaya kita diselamatkan. Demikian juga Yesus lakukan semuanya itu karena kasih. Nah teman-teman, untuk punya hati yang rela berkorban, kuncinya ketika kita memiliki kasih. Dan kasih yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Hanya kasih Yesus yang bisa memenuhkan hati kita, yang bisa memulihkan hidup kita. Ketika kita mengenal kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya dengan begitu rupa, dia menerima kita apa adanya, maka kita pun rindu untuk membalas kasih Tuhan dengan kita memiliki hati yang rela berkorban. Kalau kita lihat kematian para murid-murid Yesus, ya, kalau kalian baca cara meninggal murid-murid Tuhan Yesus, mengerikan teman-teman. Ada yang dirajam dengan batu, ada yang ditusuk dengan tombak, ada yang disalib terbalik, ada yang disalib dengan huruf X. Bahkan Yohanes pernah mengalami penganiayaan, dia dimasukkan dalam penggorengan, dalam minyak yang begitu panas. Tetapi dia mengalami mujizat, diselamatkan oleh Tuhan. Nah teman-teman, mereka bisa melakukan semuanya itu, baik itu mengalami penganiayaan, segala macam hal. Itu semua karena mereka mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita boleh sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu boleh mengubahkan hidup kita. Nah, kalau dari tokoh Alkitab kita juga bisa belajar dari seorang Abraham, di mana dia yang sudah puluhan tahun menantikan anaknya, dan ketika dia mendapat anak, Tuhan bilang korbankan anak itu. Tetapi dengan rela hati Abraham bersama anaknya naik ke atas gunung untuk mengorbankan anaknya. Itu semua dia lakukan karena dia mengasihi Tuhan. Nah teman-teman, kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Yang sudah dapat boleh chat di situ amin atau haleluya. Ya, saya akan bacakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin buat firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita memiliki hati yang rela berkorban? Ayat yang keempat berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kecenderungan kita manusia adalah egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan datang pada kita pada pagi hari, pada sore hari ini, janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Waktu kecil kita kalau dijajanin sama papa kita, dibeliin makanan. Ketika kita ke restoran terus kita minta misalnya kentang goreng, kita
dapat kentang goreng seneng banget, kita makan, wah dengan asik makan. Papa kita datang minta sedikit, kita bilang jangan, karena apa? Egois, karena kita ini kan punya aku. Padahal kalau kita sadar itu kan papa yang beliin, itu kan pakai uang papa, berarti itu punya papa. Tetapi ketika diberikan sama kita, kita merasa itu punya saya, itu hak saya, sehingga kita merasa jangan gitu ya. Nah demikian kita sebagai manusia itu kecenderungannya egois. Contoh lagi, kalau kita lagi foto bareng-bareng, pasti yang kita lihat pertama siapa? Kita kan, aku gimana, mukaku gimana, senyumku gimana, wajahku gimana. Pasti kita duluan yang kita lihat, karena kita adalah orang-orang yang cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Ya, kalau bagi makanan pasti kita mikir saya dulu yang harus dapat, orang lain nanti dulu. Nah, itu salah satu keegoisan manusia. Kita dilahirkan dengan satu keegoisan, tapi kita mau belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena kita menyadari bahwa apa yang kita punya semuanya itu anugerah Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kita hidup, kita diberkati, kita cukup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Dia owner, dia pemilik, kita hanya pengelola. Teman-teman, kalau kita belajar lebih lagi bahwa segala yang kita punya itu adalah punya Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, Roma pasal yang ke-11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita sadar bahwa semua yang kita punya, semua yang ada pada kita itu adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, bagi kemuliaannya, maka kita tidak menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Dalam 2 Timotius dikatakan bahwa pada akhir zaman akan ada masa yang sukar, orang akan mementingkan diri sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk mementingkan diri sendiri, egois, serakah, bahkan sekarang kita digiring untuk hidup dengan dunia kita sendiri. Kalau kita lagi antri atau kita lagi di tempat umum, kita sibuk dengan HP, tidak peduli kanan kiri. Bahkan tetangga kanan kiri pun kadang-kadang kita tidak mengenal karena kita cenderung egois. Tetapi kita yang mau belajar untuk berubah, kita mau sama-sama belajar untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga mementingkan kepentingan orang lain. Berkorban artinya mengorbankan kepentingan, kebahagiaan, serta keinginan kita demi tugas dan kesejahteraan orang lain. Kita rela ketika kita kehilangan, kita rela ketika kita berbagi, ketika kita harus memberi, sehingga kita tidak egois. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hati yang rela berkorban, yaitu kita mengikuti teladan Yesus. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Teman-teman, kita orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus belajar untuk meneladani Yesus. Kita harus belajar hidup seperti Kristus. Kita diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita memikirkan kepentingan orang lain juga. Kita belajar dari Yesus di mana Dia tidak mempertahankan dirinya. Sebenarnya kalau Yesus mau, ngapain saya capek-capek turun ke dunia? Udah disiksa, dianiaya, disalib lagi, harus mati lagi. Tapi Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Dia mengosongkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Sedemikian Yesus memberikan teladan yang sempurna buat setiap kita. Belajar mengosongkan diri, belajar untuk mati bagi diri sendiri. Kita belajar yang pertama dari Yesus, yaitu Yesus berani kehilangan.
Kalau dunia mengajarkan kita untuk mendapat, tetapi Yesus mengajar barang siapa rela kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya. Yesus memberikan contoh, dia berani kehilangan nyawanya supaya dia memperoleh orang-orang percaya untuk diselamatkan. Teman-teman, bukan hal yang mudah ya. Kalau kita kehilangan sesuatu, pasti kita rasa, aduh hilang nih, gimana nih, kita langsung kehilangan damai sejahtera. Aduh, apalagi sesuatu yang berharga, pasti kita berusaha untuk cari. Tapi kita mau belajar yuk, sama-sama kita mau berani kehilangan. Artinya apa? Kita mau berani berkorban buat orang lain. Mungkin kita kehilangan teman karena teman-teman kita yang tidak mendukung kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi dia malah ngajak kita jauh dari Tuhan. Akhirnya kita putuskan, udah deh aku gak mau teman lagi. Karena apa? Aku mau lebih mengasihi Tuhan. Kita kehilangan teman, atau kita kehilangan waktu main game. Harusnya kita main game, asik-asik main game, tapi udah jam 6, mama bilang, ayo udah jam 6, cepet ibadah teens. Kita, aduh gimana nih lagi asik-asiknya, lagi mau seru-serunya ini. Tapi kita rela untuk kehilangan keasikan kita, hobi kita untuk bermain, untuk kita korbankan untuk mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Yesus sudah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga kita mau juga rela berkorban bagi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Seperti contoh pahlawan Daud. Waktu itu Daud sedang kehausan, dia berusaha untuk cari minum tapi gak ada air, susah didapat. Tapi 3 perwira yang disebut triwira, dia berusaha untuk menerobos musuh supaya bisa mendapatkan air. Dan ketika diserahkan kepada Daud, Daud berkata, wow luar biasa. Ini mereka mencari air ini untuk aku dengan mengorbankan nyawanya. Akhirnya dia tidak berani minum, tapi dia persembahkan itu kepada Tuhan. Karena dia merasa ini pengorbanan yang luar biasa. Yang kedua, apa yang kita teladani dari Yesus? Mau berbagi. Ya, ketika kita belajar tentang kehidupan Yesus di muka bumi ini, Yesus mengajar kita untuk berbagi, memberi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberikan nasihat. Yesus memberikan contoh. Yesus memberikan doa kepada orang-orang yang sakit. Yesus memberikan mujizat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ayo kita mau belajar berbagi. Hari-hari ini, di masa pandemi ini, ada banyak sebenarnya orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan kita. Ayo kita mau belajar berbagi. Dalam Amsal dikatakan bahwa orang yang menyerahkan keinginannya sendiri, dia justru akan memperolehnya. Ya, kita belajar untuk berbagi. Dalam Yesaya 58 ayat 10 dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Teman-teman, kalau kita belajar untuk berbagi, memberi, sebenarnya saya butuh, sebenarnya saya mau, tetapi karena kita mau berbagi, kita malah akan dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan akan menuntun kita dan memuaskan kita di tanah yang kering. Kita juga lihat contoh perempuan Sunem ketika Nabi Elia datang kepadanya pada masa kelaparan terjadi di mana-mana. Elia datang kepada perempuan itu dan perempuan itu berkata, kami hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung yang ketika kami olah setelah itu kami akan mati. Tetapi Elia berkata, olahlah buat aku. Perempuan ini belajar untuk taat. Dia mengolah minyak dan tepung itu dan mempersembahkannya kepada Elia. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia tidak kehilangan, tapi ketika dia membuat lagi, loh kok minyaknya masih ada, kok tepungnya masih ada, terus nggak habis-habis sampai masa kelaparan itu berlalu. Nah teman-teman, sebenarnya ketika kita berbagi, kita tuh tidak kehilangan, tetapi kita mendapatkan sesuatu.
Waktu kemarin kita bagi makanan ya, waktu kita bagi nasi bungkus kepada orang-orang jalan-jalan, kita seneng banget. Kenapa? Karena kita lihat kebahagiaan di mata mereka. Cuman nasi bungkus, cuman isi ayam sama sayur. Tetapi ketika mereka mendapat itu kayaknya makasih, terima kasih, seneng banget. Nah itu satu kebahagiaan, satu sukacita yang kita dapatkan. Dan percaya ketika kita berbagi, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita sudah bagi. Yang ketiga yaitu mau menabur. Kita belajar dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang 1 sampai yang ke-4. Di situ ada satu perumpamaan, ada satu cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan hanya beberapa keping perak. Sementara orang-orang yang kaya, orang yang punya duit banyak, mereka mempersembahkan begitu banyak persembahan. Dan Yesus bertanya, siapa yang berkenan? Lalu murid-muridnya bertanya, siapa yang berkenan? Dan Tuhan berkata, perempuan itu memberi dari kekurangannya. Dia lebih berkenan. Kalau orang kaya itu memberi dari kelebihannya, tetapi perempuan ini, janda miskin ini, memberi dari kekurangannya. Ayo teman-teman, kita belajar menabur. Sekalipun kita mungkin merasa kurang, sekalipun kita merasa masih butuh, tapi kita mau belajar berbagi. Hari-hari ini di sekeliling kita banyak orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada teman kita yang kekurangan, ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita. Ayo kita mau sama-sama belajar, walaupun mungkin gak besar, itu kecil, tetapi ketika kita memberi, ketika kita berbagi dengan hati yang tulus, hati yang rela berkorban, Tuhan berkenan pada orang yang memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus. Jadi ayo belajar dari jemaat juga Makedonia yang ada di Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, 2 Korintus. Di situ diceritakan jemaat Makedonia itu miskin, tapi mereka itu sedang dicobai, tetapi mereka murah, mereka kaya dalam kemurahan hati. Sehingga diceritakan di dalam firman Tuhan, kita harus meneladani jemaat Makedonia yang dalam kekurangan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dia tetap bisa memberi. Ayo, saya dorong untuk setiap kita belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi. Amsal bilang ada orang yang menyebar harta tapi malah bertambah kaya. Karena apa? Setiap pemberian kita, setiap apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Pasti akan kita tuai pada waktunya. Orang yang rela berkorban bukan mengalami kerugian, tetapi sama seperti menanam benih yang akan dituai di kemudian hari. Teman-teman, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ayo kita menabur, karena dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Percaya ketika teman-teman menabur, ketika teman-teman memberi, walaupun itu hanya kecil, tetapi Tuhan perhitungkan dan kita akan menuainya pada waktunya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yuk teman-teman, saya dorong untuk setiap kita miliki sikap rela berkorban. Karena apa? Tuhan sudah berkorban buat setiap kita. Orang tua kita sudah berkorban buat kita. Mungkin juga orang lain sudah berkorban buat kita. Gantian kita mau belajar untuk berkorban untuk orang lain. Saya akan tutup dengan ilustrasi. Ada sebuah helikopter yang sedang terbang. Terus ada 11 orang yang memegang tali karena ada satu penyelamatan dalam sebuah bencana. Nah, 11 orang ini ada satu orang wanita sendirian yang memegang tali itu. Nah, itu karena mungkin goncangan yang begitu kencang, akhirnya pilotnya berkata harus ada satu orang yang berkorban untuk melepaskan diri supaya tetap bisa terbang helikopter ini. Tapi semuanya pada bengong. Aduh, gimana nih? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Lalu wanita yang satu-satunya ini berteriak, saya mau merelakan diri saya, gak apa-apa.
Dan ketika perempuan ini berkata, saya mau merelakan dirinya, yang laki-laki 10 orang itu bertepuk tangan. Waktu bertepuk tangan jatuh semuanya. Jadi tinggal perempuan itu sendiri yang diselamatkan. Nah teman-teman, kadang-kala ketika kita mau berkorban, kita mau memberi diri kita bukan kehilangan, tapi malah kita akan mendapatkan sesuatu dan kita akan diselamatkan. Puji Tuhan, ayo belajar membeli, belajar berbagi, belajar memberi, belajar kehilangan, mau kehilangan sesuatu untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Itu sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Sebagai bukti kita hidup dalam kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu tentang rela berkorban. Ajari kami untuk tidak menjadi pribadi yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tapi ajari kami untuk meneladani kasih Tuhan di mana Engkau sudah berkorban bagi setiap kami. Kami mau belajar untuk berani kehilangan. Kami mau belajar untuk berani berbagi. Kami mau belajar untuk berani menabur Tuhan. Walaupun itu kecil, tapi kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, memberi apa yang kami punya untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, biar kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada kesempatan ini. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan teman-teman, ibadah kita telah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ibadah online di jam yang sama dan di website Bethel Teens hibks.online.church, dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube GBI Bethel Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati.